Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ruza dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Analisis Keputusan Bisnis SDA 1 yang beranggotakan Michael Adi Herianto dengan NIM akhir 024, Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM akhir 046, dan saya sendiri Nabila Din Jasmine dengan NIM akhir 056. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami dengan tema Decision Support System yang berjudul DSS pada platform Netflix. Terdapat 4 konten yang akan kami bahas. Yang pertama latar belakang, yang kedua perkembangan UI Netflix, yang ketiga UI Evolution Netflix dengan DSS A/B Testing, dan terakhir How Netflix does A/B Testing. Untuk latar belakangnya sendiri, sekarang tahun 2024 dan saya rasa semuanya tahu perusahaan Netflix, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang entertain sejak tahun 1997. Pada awalnya, Netflix merupakan perusahaan langganan DVD email order base, dan sejak 16 Januari tahun 2007, Netflix meluncurkan layanan streaming berlangganan melalui perangkat. Berdasarkan Macrotrends, omset kotor tahunan Netflix pada 2022 mencapai 12,44 billion dolar. Dan di sini ada sebuah kutipan, kami punya waktu 30, 60, atau 90 detik untuk menarik minat Anda, ucap Chief Product Officer dari Netflix yaitu Neil Hunt. Dan di sini artinya, apabila dalam waktu 30, 60, atau 90 detik, user itu tidak bisa menemukan sesuatu yang diinginkan, maka user akan meninggalkan aplikasi. Dan inilah yang mendasari Netflix memperkenalkan user interface baru pada tahun 2013 untuk menggantikan gambar sampul DVD dengan gambar yang lebih luas dan ekspresif. Dan ini adalah perkembangan UI Netflix sejak tahun 1999. Pada tahun 1999, tampilan masih sangat sederhana. Logo belum berwarna merah, dan ada pemisahan kata net dan flick. Selain itu, di sini juga ada fitur pencarian yang dinamakan Flick Finder. Selanjutnya, pada tahun 2004, terlihat lebih menarik dengan menampilkan sepasang keluarga. Dan di sini, Netflix mulai menampilkan ciri khas logo Netflix, namun masih berwarna putih. Dan di sini ada opsi tambahan yaitu Browse Selection, jadi tidak lagi menggunakan Flick Finder. Pada tahun 2008, tampilan website berubah menjadi sederhana. Pada tahun 2009, Netflix melakukan framing gambaran keluarga bahagia, dan terdapat tata cara dalam field How It's Work. Tahun 2010, tampilan tidak berbeda jauh dengan 2009. Berikutnya tahun 2011, hanya terdapat informasi tambahan, dan terdapat informasi bahwa Netflix dapat diintegrasi dengan Facebook. Berikutnya tahun 2012, tawaran keunggulan yang semula diletakkan di bagian samping ini telah diubah menjadi diletakkan di bagian bawah. Selain itu, tidak terdapat menu bar di sini. Kita harus sign in atau sign up terlebih dahulu untuk melihat daftar film. Ini pada tahun 2012. Berikutnya tahun 2013 tidak berbeda jauh sebetulnya dengan tahun 2012. Tidak ada fail sign up, dan jika ingin sign up harus klik tombol di tengah, yaitu tombol in. Pada tahun 2014, tampilan menjadi lebih modern dan clean. Tema berubah menjadi warna putih, logo menjadi warna merah, dan logo ini merupakan menjadi ciri khas logo Netflix hingga saat ini. Dan sama seperti sebelumnya, tidak ada field sign up. Jika ingin sign up, harus menekan tombol biru. Tahun 2015, Netflix secara konsisten melakukan framing keluarga bahagia. Terdapat fitur pop-down di sini yang memungkinkan user untuk memperoleh informasi lebih jelas seputar genre apa yang akan ditonton, di mana dapat menonton, setelah itu tawaran harga, cara pembayaran, dan ketentuan lainnya. Tahun 2016, tema utama berwarna hitam, tidak lagi menampilkan foto keluarga, dan hal ini dilatar belakangin atau dilakukan melihat potensi pengguna Netflix yang berbeda-beda. Selain itu, Netflix pada tahun 2016 ini juga telah menampilkan slogan yang digunakan hingga saat ini, yaitu Watch Anywhere, Cancel Anytime. Untuk tahun 2024 atau sekarang, dengan tema hitam elegan, dan Netflix berfokus pada banyaknya film yang dapat ditonton mulai dari anak-anak hingga dewasa.
Di sini Netflix konsisten menggunakan pop-down untuk simplifikasi interface. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke UI Evolution Netflix dengan DSS A/B testing. Nah, berikut merupakan komparasi atau perbandingan UI pada tahun 1999 dengan tahun yang sekarang, yaitu 2024. Bisa dilihat pada tahun 1999, di mana UI-nya itu masih statis, di mana eh, navigasinya itu masih sederhana, masih tampilannya sederhana, dan juga gambar-gambar filmnya masih kecil dan masih kebanyakan teks. Dan bisa dilihat pada tahun sekarang yaitu 2024, teksnya menjadi lebih sedikit, eh, banyak gambar juga, dan catching atau menarik perhatian mata. Jadi minimalis. Oke. Nah, dikutip dari Netflix Tech Blog, ia mengatakan bahwa making decisions is easy. What's hard is making the right decisions. Maksudnya yaitu kita membuat keputusan itu mudah, tapi yang bikin sulit itu membuat keputusan yang tepat. Nah, di sini terdapat beberapa cara untuk mengambil keputusan bagi perusahaan Netflix. Yang pertama itu, biarkan kepemimpinan mengambil keputusan. Lalu yang kedua itu mempekerjakan beberapa ahli di berbagai bidang. Lalu yang ketiga ada forum terbuka untuk menemukan sudut pandang baru. Lalu yang keempat ada A/B testing. Nah, sejumlah teknik dapat digunakan untuk mencapai keputusan terbaik. Nah, selanjutnya kita masuk ke A/B testing. Cara-cara pada slide yang sebelumnya itu hanya melibatkan sejumlah terbatas sudut pandang dan perspektif. Oleh karena itu, Netflix menggunakan metode pengujian A/B atau A/B testing, di mana semua anggota tim Netflix atau member Netflix dapat memberikan suara mereka melalui tindakan mereka untuk terus mengembangkan pengalaman Netflix. Pada A/B testing ini bersama dengan metode inferensial kasual lainnya seperti quasi eksperimen, menurut cara Netflix menggunakan metode ilmiah untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Mereka membentuk hipotesis, mengumpulkan data empiris termasuk dari eksperimen yang memberikan bukti untuk atau melawan hipotesis mereka, kemudian membuat kesimpulan dan menghasilkan hipotesis baru. Sekarang kita itu ingin tahu bagaimana sih caranya Netflix itu melakukan A/B testing. Misal pada suatu skenario hipotesis, Netflix itu ingin menguji apakah upside down box art ini lebih baik daripada standard box art yang seperti ini, di mana yang standar itu seperti biasa, dan untuk upside down box artnya terbalik. Caranya bagaimana? Netflix itu akan mengambil secara acak member-member Netflix dari tim Netflixnya sendiri, yang tentunya juga menggunakan Netflix. Dari member yang telah diambil secara acak, maka mereka akan secara acak diassign, dimasukkan ke dalam kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A ini disebut kelompok kontrol dan menerima pengalaman dasar Netflix atau yang pengalaman yang sekarang, dan sedangkan kelompok B akan disebut kelompok perlakuan dan akan menerima pengalaman yang baru. Dapat dilihat ya, karena ada kelompok A dan kelompok B, ini disebut A/B testing. Kemudian karena kita membahas mengenai perbandingan, harus ada nilai matriks yang terlibat. Misal pada versi ini, pada skenario ini, Netflix ingin menggunakan matrix engagement. Seberapa sering seseorang itu masuk ke dalam box-box itu untuk mengecek mengenai film-filmnya. Masuk akal karena ini perubahannya mengenai UI. UI yang box ini terutama. Boxnya dibalik. Apabila Netflix memiliki eksperimen lain, kemungkinan juga dapat menggunakan matriks yang berbeda pula. Misal apabila masuk ke dalam hal yang lebih teknis, mungkin Netflix ingin menggunakan matriks seberapa cepat sih page-nya itu ngeload, seberapa cepat halamannya itu muncul ke pengguna. Kemudian setelah didapat hasil matriksnya, Netflix itu ingin mengecek secara statistik
apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Apabila tidak ada perbedaan signifikan dari kelompok A dan kelompok B, maka perubahan itu akan disimpan. Sehingga apabila pada skenario yang tadi, apabila tidak ada perbedaan engagement yang signifikan, maka Netflix akan membalik box art-nya. Seperti itu. Apabila ada perubahan signifikan yang positif, maka otomatis pengalaman barunya juga akan di-keep oleh Netflix dan box art-nya akan tetap terbalik. Namun, apabila pengalamannya ternyata signifikan lebih negatif, misal untuk kasus hipotesis ini, produk box art upside down ini ternyata menghasilkan engagement yang lebih rendah, maka Netflix akan melakukan rollback dan akan menyimpan atau melakukan keep pengalaman yang sebelumnya. Kesimpulannya begini, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Netflix itu menggunakan uji A/B atau tes A/B test, untuk membuat keputusan yang terus meningkatkan produk mereka. Sehingga mereka memberikan lebih banyak kepuasan pelanggan kepada orang yang berlangganan ke mereka. Dan misalkan tadi berdasarkan group bar chart itu, didapat kesimpulan bahwa upside down box art itu menyebabkan penurunan engagement. Sehingga Netflix tidak akan menggunakan upside down box art tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, dapat dilontarkan di kolom komentar.